videonya bisa. Ompong. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Tasty Vacation. Jumpa lagi di channel Tasty Vacation. Alhamdulillah hari ini kita mau berburu supa nih, jamur. Nah ini tadi emak udah ngambil ya beberapa tuh. Ini jamur suung, supa suung yang biasa tumbuh pada saat musim hujan ya. Jadi hari ini hujannya, hujan ngarincik, hujan gerimis ya. Makanya kita mau berburu jamur di sini. Oke, ikuti terus keseruan kami hujan-hujan hari ini. Jangan di skip videonya. Cekidot. Ya, oke, jadi teman-teman, perburuan jamur kita kali ini di sekitaran makam ya, sambil uji nyali. Tapi enggak kok, ini kita berburunya pagi hari kok. Jadi enggak serem. Dan lingkungan ini, pemakaman ini di dekat rumah warga. Nah ini yang emak temukan ini adalah jamur bulan atau supa suung ya. Supa suung ini, jamur bulan ini biasa ditemukan ketika musim hujan, itu banyak sekali ya teman-teman. Nah di video jamur sebelumnya yang kita temukan, jamur bulan ini berwarna putih bersih, tapi nggak tahu kenapa ini warnanya agak coklat ya teman-teman. Nah ini emak nemuin lagi, hanya ini berwarna putih ya. Tuh. Nah teman-teman tahu nggak bangunan yang warna biru pakai terpal ini apa? Ini yang disebut kumbung ya teman-teman, kumbung supa. Nah, tumpukan jerami ini yang nantinya akan digunakan untuk menumbuhkan jamur di dalam kumbung tadi ya teman-teman. Nah, biasanya tumpukan jerami ini ditunggu sampai busuk atau sampai mengalami pembusukan. Biasanya petani padi menjualnya kepada petani kumbung. Wah, jadi nggak ada yang dibuang ya teman-teman. Teman-teman tahu nggak jenis jamur apa yang dibudidaya di kumbung ini? Nah, yaitu jenis jamur merang, teman-teman. Nah, tumbuh dengan temperatur 16 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembapan relatif 80 sampai dengan 95%. Nah, jamur merang ini akan tumbuh dengan proses penyemprotan air ke dalam kumbung. Dikarenakan berburu jamur bulannya kita tadi dapat sedikit, jadi kita mau berburu di dalam kumbung aja ya teman-teman, alias beli. Nah ini dia jamur merang, jamur yang memiliki nama ilmiah Volvarilla volvacea, yaitu jenis jamur yang banyak dibudidayakan di beberapa wilayah Asia, termasuk di Indonesia teman-teman. Di Indonesia jamur ini disebut dengan nama jamur merang karena biasanya dibudidayakan pada media merang atau jerami bekas padi. Ciri-ciri jamur ini berbentuk bulat yang tidak simetris dengan diameter sekitar 5 cm sampai dengan 14 cm teman-teman. Permukaannya kering berwarna coklat sampai coklat keabu-abuan loh, dan dilindungi oleh selubung. Bilahnya rapat, lebar, dan putih ketika masih muda. Kemudian menjadi merah jambu ketika sporanya dewasa teman-teman. Jamur yang termasuk keluarga Pluticea ini
bisa berkembang dengan cara memproduksi spora berukuran mikro. Spora akan berkecambah dan membentuk hifa. Nah, kumpulan hifa inilah yang nantinya akan membentuk gumpalan kecil dan membesar, membentuk tubuh buah stadia kancing kecil yang kemudian berkembang menjadi stadia telur. Stadia telur inilah yang dipanen dan dikonsumsi. Jamur ini rasanya sangat lezat loh teman-teman, jika dipadu dengan bumbu-bumbu yang tepat. Oke, sepertinya sudah cukup ya teman-teman. Kita langsung keluar aja karena di dalam bumbung ini sangat panas loh. Karena hujan, Mak mau masak di rumah. Dapat berapa, Mak? Dapat berapa kilo? Dapat 1 kilo lebih. Sekilo lebih. Cuma Lihat, Mak. Cuma 30. Kilonya berapa, Mak? Kilo Kalau 30. 30.000. Pakai on, udah onan ini. Maupun atuh. Oke, langsung saja di sini Emak mulai mengolahnya ya teman-teman. Biasanya kita masak di alam menggunakan kayu bakar karena kondisi sekarang yang sering hujan, jadi kita mengolahnya di rumah aja ya biar aman. Seperti biasa, Teteh akan berbagi ilmu nih. Apa saja sih manfaat dari jamur merang ini? Jamur merang berperan dalam membantu proses pencernaan loh. Baik untuk penderita diabetes juga dan kekurangan darah teman-teman. Oh ya, bisa juga loh untuk obat pencegah kanker. Wah, jamur merang juga mengandung senyawa volvatoksin atau flamutoksin teman-teman. Fakta lain dari jamur merang ini yang pastinya sangat menguntungkan loh teman-teman. Jika panen, petani bisa menghasilkan berkintal-kintal loh per satu kumbung. Meskipun ya tergantung keadaan cuaca ya teman-teman. Biasanya jika musim panas, petani jamur ini akan merugi teman-teman karena akan menghasilkan jamur yang tidak banyak. Hey. Wah. Masuk YouTube, Ciko dadah. Jamur merang ini memiliki nilai ekonomi lebih tinggi jika dibandingkan dengan jamur pangan lainnya loh teman-teman. Permintaan pasar yang terus meningkat dan teknik budidaya yang mudah serta bahan baku tersedia melimpah dan dengan masa panen yang singkat, membuat budidaya jamur ini sangat diminati oleh kalangan petani loh teman-teman. Dengan adanya usaha budidaya jamur merang ini dapat menimbulkan dampak positif secara sosial karena menyerap tenaga kerja, menggeliatkan ekonomi masyarakat dan mengurangi pengangguran. Sementara dari segi lingkungan usaha budidaya jamur merang antara lain dapat memanfaatkan limbah pertanian atau jerami sehingga mengurangi pencemaran lingkungan, memberikan ketersediaan pupuk organik untuk dimanfaatkan sebagai pupuk alternatif unggulan masa depan, juga meningkatkan produktivitas penggunaan lahan, menciptakan pertanian yang terintegrasi dan tidak menghasilkan bebas limbah loh teman-teman. Jamur merang ini akan tumbuh jika melalui proses pasteurisasi atau steam, bertujuan untuk mematikan mikroorganisme yang dapat mengganggu pertumbuhan jamur merang. Nah, adapun cara lainnya adalah dengan mengalirkan uap panas yang dihasilkan oleh pemanasan air menggunakan drum tadi melalui pipa besi ke dalam kumbung yang telah diisi media tanam. Untuk waktu sterilisasinya sendiri yaitu sekitar 5 sampai dengan 8 jam loh teman-teman, dengan suhu 60 derajat Celcius dalam kondisi seluruh celah kumbung harus tertutup rapat. Nah, penebaran bibit atau inokulasi dilakukan secara merata langsung pada seluruh permukaan media tanam yang telah tersusun di atas rak-rak bambu yang ada di dalam kumbung loh teman-teman.
Langsung saja Emak masuk ke sesi penumisan bumbu ya. Untuk bumbunya di sini Emak menggunakan bawang merah, bawang putih, cabai merah dan cabai rawit. Sebetulnya banyak cara loh untuk mengolah jamur ini. Di antaranya disup, dipepes, atau untuk tambahan capcay. Di sini cara mengolah emak yaitu dengan menumisnya saja ya teman-teman, yang gampang aja. Next video insya Allah kita akan membuat pepes jamur ya. Langsung saja emak masukkan jamurnya ke tumisan bumbu yang sudah mulai layu tadi. Untuk proses masak jamur ini nggak terlalu lama kok teman-teman, hanya membutuhkan waktu 10 sampai dengan 15 menit atau sampai si jamurnya ini layu. Oh ya teman-teman, jamur merang ini merupakan bahan makanan yang kaya akan protein loh, mineral serta vitamin. Kandungan jamur merang itu meliputi karbohidrat 8,7%, protein 26,49%, lemak 0,67%, kalsium 0,75% dan fosfor 30%. Nah, ini sudah mulai layu ya teman-teman jamurnya. Jika sudah mengempes seperti ini, menandakan jamur sudah matang dan siap untuk disajikan. Nah, udah jadi tumis supanya buatan Mak Iyu. Sampai ketemu video di berikutnya. Dadah. Ompong. Mana ompong lagi? Ih.